Kunjungan spesifik Komisi 8 ke Bogor dalam rangka evaluasi bantuan sosial masyarakat terdampak pandemi. Pada masa sidang keempat tahun sidang 2019-2020, Komisi 8 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kota Bogor dalam rangka evaluasi penyaluran bantuan sosial atau Bansos bagi penanggulangan dampak pandemi COVID-19, khususnya di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 8 ke Kota Bogor adalah Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Ihsan Yunus, serta diwakili oleh Laksadia TNI Purnawirawan Mukhlas Sidik, diikuti sejumlah anggota Komisi 8 DPR RI lainnya. Setibanya di Balai Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, tim Komisi 8 disambut oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya, beserta jajaran, kemudian Dinas Sosial Kota Bogor dan jajarannya untuk membahas evaluasi penyaluran bantuan sosial atau Bansos penanggulangan dampak COVID-19. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Ihsan Yunus, mengungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, anggaran APBN di kementerian maupun lembaga non-kementerian difokuskan untuk penanganan COVID-19, sehingga perlu pengawasan yang extraordinary. Dalam kunjungan Komisi 8 ke Kota Bogor, Ihsan mengaku berterima kasih kepada Wali Kota Bogor atas pemaparannya terkait bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID di Kota Bogor melalui sistem solidaritas untuk rakyat salur dan program jaringan keluarga asuh kota atau Jaga Asa. Menurutnya, hal tersebut akan menjadi masukan untuk Komisi 8 memperbaiki sistem pendataan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Yang kami lakukan hari ini adalah bagian dari tugas dan fungsi kami sebagai legislatif, yaitu monitoring semua undang-undang, peraturan perundang-undangan yang telah disepakati. Seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang 2 tahun 2020 anggaran APBN di kementerian dan lembaga non-kementerian itu difokuskan kepada penanganan COVID. Nah, pada hari ini kami berterima kasih kepada wabil khusus kepada Pak Wali Kota yang sudah mau buka-bukaan tadi, ya. Oh, ini ceritanya seperti ini, kendalanya seperti ini, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang sebetulnya kita harapkan dari Komisi 8 ada pembicaraan yang cukup menghasilkan supaya nanti kita bisa bawa balik ke DPR gitu. Dan ini akan menjadi masukan. Kita akan terus perbaiki sistem baik itu pendataan maupun penyaluran distribusi dari bantuan sosial. Ihsan menambahkan, dalam Undang-Undang Kewenangan Verifikasi dan Validasi Data berada di daerah. Namun, ia menilai sebelum adanya pandemi COVID, daerah tidak terlalu fokus terhadap pendataan tersebut. Oleh karena itu, di tengah pandemi saat ini, ia mengapresiasi upaya pemerintah Kota Bogor dalam inovasinya memperbaiki data-data kriteria warga penerima bantuan. Ya, memang secara undang-undang sesungguhnya kewenangan verifikasi dan validasi data itu ada di daerah. Cuma memang terkadang di daerah itu tidak menjadi fokus sebelum ada kejadian-kejadian seperti ini. Tapi tadi sudah dikatakan oleh Pak Wali dan kami sangat mengapresiasi itu bahwa Kota Bogor merupakan salah satu daerah yang sangat fokus terhadap perbaikan data itu sendiri. Komisi 8 DPR RI juga menilai tren ekonomi Kota Bogor sudah kembali rebound pada pandemi COVID-19 yang saat ini memasuki era new normal. Anggota Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka mengungkapkan, pasca PSBB, saat ini konsep new normal sudah mulai dimunculkan. Selain penguatan protokol kesehatan,
juga perlu adanya penguatan ekonomi di kabupaten kota. Ia menilai Kota Bogor setiap akhir pekan, tren ekonominya sudah kembali membaik di sektor restoran dan hotel. Selain itu, pemerintah pusat juga akan segera mulai membicarakan pendekatan ekonomi mikro UMKM. Oleh karena itu, untuk melakukan penguatan tersebut, menurutnya perlu ada inovasi, kerjasama dengan berbagai kalangan, mulai dari dunia usaha, birokrasi, dan kepala daerah. Disampaikan kalau Kota Bogor itu kalau weekend, tren ekonominya udah mulai baik gitu, rebound, artinya dia balik ke kondisi normal. Tapi hari biasa ini belum. Tadi berhubungan dengan misalnya pendapatan hotel dan restoran. Nah, nanti setelah ini dari pemerintah pusat juga mulai membicarakan tentang pendekatan ekonomi mikro, UMKM. Nah, jadi selain ada pendekatan protokol COVID, disiplin protokol COVID, kedua juga kita melihat ada mau nggak mau penguatan kembali ekonomi mikro, terutama di pemerintahan kabupaten kota. Sementara itu, Ahmad mengungkapkan dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di tengah pandemi, pemerintah daerah harus melakukan terobosan dan inovasi baru sehingga bansos akan cepat dan tepat diterima masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, dalam audiensi dengan Wali Kota Bogor akan dijadikan bahan Komisi 8 untuk diteruskan kepada Kementerian Sosial. Kita harus melakukan terobosan-terobosan, harus melakukan inovasi-inovasi dalam rangka percepatan penyampaian bantuan ini kepada masyarakat kita. Intinya seperti itu, sehingga dengan kita audiensi langsung dengan Pak Wali Kota, ini kan dari lapangan langsung, operasional langsung, sehingga saran-saran Wali Kota itu nanti akan menjadi inti daripada saran kita kepada Kementerian Sosial, seperti itu. Komisi 8 DPR RI juga menilai penguatan ekonomi daerah akan berdampak pada meningkatnya ekonomi nasional. Di masa new normal, daerah-daerah kabupaten kota sedang membangun kembali sektor-sektor ekonomi setelah terdampak pandemi. Ia mengungkapkan, pasca PSBB, saat ini konsep new normal sudah mulai dimunculkan. Selain penguatan protokol kesehatan, juga perlu adanya penguatan ekonomi di kabupaten kota. Ia menilai Kota Bogor setiap akhir pekan, tren ekonominya sudah kembali membaik. Selain itu, menurutnya pemerintah pusat juga akan segera mulai membicarakan pendekatan ekonomi mikro UMKM. Dia menilai kontribusi penguatan ekonomi daerah secara otomatis akan mendorong ekonomi nasional. Oleh karena itu, menurutnya pendekatan-pendekatan tersebut membutuhkan inovasi, kerjasama dengan kalangan usaha sehingga dalam birokrasi di pemerintahan daerah akan mendapatkan banyak masukan dan nantinya permodalan mikro yang diberikan pemerintah akan tepat sasaran terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi penguatan ekonomi daerah otomatis kan ke ekonomi nasional. Nah, pendekatan-pendekatan ini yang menurut saya kita butuh inovasi, butuh kerjasama dengan kalangan usaha, butuh juga diskusi sehingga teman-teman di birokrasi di pemerintahan daerah mungkin mendapatkan masukan-masukan tentang misalnya kondisi pasar, tentang misalnya produk apa sih yang bisa diserap oleh pasar. Sehingga kita tidak nantinya kalaupun ada misalnya pemerintah memberikan bantuan permodalan mikro itu diharapkan tidak hanya tepat sasaran tapi juga bisa berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah COVID. Sementara itu, Lisda Hendra Joni menyoroti soal simpang siur data bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Menurutnya, saat ini pendataan terkait dengan masyarakat miskin yang mendapatkan bansos masih tumpang tindih. Menurutnya, perlu adanya satu pintu khusus untuk pendataan agar bansos bisa tepat sasaran. Oleh karena itu, untuk membantu perekonomian masyarakat, pemerintah daerah maupun pusat harus melakukan koordinasi guna menentukan orang-orang yang benar-benar layak mendapatkan bantuan. Jadi perlu memang
bersatu padu dari seluruh pihak untuk betul-betul kita dapat berkomunikasi, bermusyawarah untuk dapat menentukan orang-orang yang sebenarnya membutuhkan atau orang-orang yang miskin di daerah kita itu sebenarnya siapa sih, yang mana sih, dan kriterianya harus jelas gitu. Jadi setelah disepakati ya kita harapkan tidak lagi terjadinya timpang tindih atau simpang siur. Demikianlah liputan kunjungan spesifik Komisi 8 DPR RI ke Kota Bogor. Diharapkan seluruh temuan yang dihimpun saat melakukan peninjauan dan pertemuan dengan Wali Kota Bogor beserta jajaran bisa memaksimalkan pendataan program bantuan sosial COVID-19 agar lebih tepat sasaran. Fitian Aunilah, TVR Parlemen, melaporkan.